Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mufti dari kelompok 5 beserta rekan saya yaitu Wahyudi Rustianda akan menjelaskan materi tentang perebutan hegemoni di Aceh. Pertama, pengertian hegemoni. Kata hegestai dari Yunani merupakan akar kata dari hegemoni yang mempunyai pengertian memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Hegemoni dikembangkan oleh filsuf Marxis Italia Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937. Secara umum, kata hegemoni memiliki arti sebagai suatu dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atau kelas sosial lainnya melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Bisa juga, hegemoni didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominasi terhadap kelompok yang didominasi atau dikuasai diterima sebagai suatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran. Proses perebutan hegemoni di Aceh. Tujuan dari Portugis menduduki Malaka adalah untuk menguasai perdagangan melalui Selat Malaka atau berdagang dengan Malaka semata-mata. Seperti diketahui, orang-orang Gujarat beramai-ramai datang berdagang ke Malaka. Dengan demikian, orang Portugis hendak menguasai perdagangan antara pelabuhan di India yaitu Gujarat Benggala dan hendak menyebarluaskan perdagangan ini melalui Selat Malaka. Serangan Mahmud Syah terhadap orang-orang Portugis merupakan suatu alasan yang baik bagi Albuquerque yang lebih suka menguasai Malaka. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wahyudi Rustianda. Kepada Wahyudi Rustianda dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Reza Mufti tadi, yaitu Muhammad Syekh menyadari bahwa bagaimanapun orang-orang Portugis akan menyerang Malaka. Oleh karena itu, ia mempersiapkan diri karena ia menginformasi bahwa ia telah memberi izin kepada orang-orang Portugis untuk mendirikan sebuah benteng. Maka itu berakhir dari kerajaannya. Oleh sebab itu, tidak bisa diajak berunding, maka raja tidak lagi mencoba-coba untuk mengadakan perundingan. Orang-orang Portugis selalu mengadakan penyerangan, suatu pertempuran yang sangat dahsyat terjadi, yang banyak menumpah darah. Banyak senjata-senjata seperti pedang, tombak, perisai, panah dapat dirampas oleh orang-orang Portugis. Selanjutnya, Sultan Malaka terpaksa harus meninggalkan Malaka setelah ia menginformasi bahwa ia tidak bisa mengimbangi senjata besar orang Portugis. Ia mencari perlindungan di Pulau Bintan. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, agama yang merupakan salah satu faktor penting dalam mengadakan ekspansi mulai menjadi samar-samar. Karena ternyata faktor ekonomilah yang memegang peran penting. Pada tahun 1599, Belanda datang ke Aceh dalam keadaan yang masih lemah, sehingga tidak dapat membantu negara hingga daerah-daerah tersebut dapat direbut oleh Aceh. Politik pemerintah Aceh pada waktu itu adalah membawa sultan dari daerah yang kalah ke Aceh dan menggantikannya dengan seorang anggota keluarga. Sekitar tahun 1554 sampai 1555, kapal Portugis dikirim ke Laut Merah untuk menangkap kapal Aceh dan Gujarat. Akan tetapi, mereka tidak berhasil. Pertengahan abad ke-16, Aceh merupakan ancaman dari Malaka yang waktu itu ada di tengah Portugis. Oleh sebab itu, orang Portugis selalu merasa cemas mengenai Aceh yang bisa menyerang kapal saja ke Malaka. Pada abad ke-16, keadaan Eropa membuat Portugis tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Aceh. Setelah beberapa lama, Aceh tidak giat
dalam berperang lagi. Maka pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, perang dimulai kembali. Pada abad ke-16, Aceh mengalami kemunduran dan banyak daerah melepaskan diri, akan tetapi mampu direbut kembali oleh Sultan Iskandar Muda. Bahkan dapat diperluas lagi oleh Sultan Iskandar Muda dan pasukannya. Sekian, terima kasih. Hanya itu dapat saya sampaikan sebagai pemakalah 2. Saya lanjutkan lagi kepada pemakalah 1, yaitu Reza Mufti. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Wahyudi Rusdianda. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan tadi. Setelah Sultan Iskandar Thani meninggal, ia digantikan oleh istrinya Sultanah Tajul Alam. Kemudian pada abad 17 Belanda mengadakan perdagangan kecil-kecilan di pantai timur dan barat. Namun keuntungan yang didapatkan lumayan besar. Untuk melanjutkan hal ini, mereka ingin membuka kantor perdagangan di Padang, namun mendapatkan tantangan dari para panglima karena takut akan terkena pengaruh para kompeni. Mendengar maksud Belanda ini, Sultanah Tajul Alam sangat cemas dan curiga pada maksud Belanda, sehingga permintaan pusat lebih mudah mengadakan pengawasan terhadap kantor dagang. Akan tetapi, hal itu tidak dipatuhi oleh Belanda, sehingga timbul pemberontakan terhadap Aceh dari pihak-pihak daerah pengaruhnya yang berada di pantai barat dapat diramalkan, karena utusan Belanda mengadakan perjanjian rahasia dengan kepala daerah. Mereka beralasan bahwa pajak yang wajib dibayarkan kepada Aceh terlalu berat dan besar, dan mereka mendapatkan perlindungan dari Aceh. Belanda juga mulai mencampuri urusan dalam negeri Indrapura, dan juga berhasil mendapatkan keuntungan dan hak-hak perdagangan di Sumatera Barat. Pengaruh Aceh atas daerah-daerah yang dilaksanakan oleh Panglima sendiri dan pengaruh Belanda menggantikannya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.